Matahari baru saja mengintip di ufuk timur, tetapi suasana di depan gerobak sayur Mang Ujang sudah terasa mendidih. Di sana, ibu-ibu kompleks sedang berkumpul, saling pamer tentang perhiasan baru atau kesuksesan suami mereka. Santi berdiri di antara mereka dengan wajah kuyu dan kantong mata yang menghitam karena lembur semalam. Saat itulah Aris datang menyusul dengan kaos oblong pudar dan sandal jepit yang sudah tipis. "Mana pesanan aku, Riz? Garam sama santan instannya mana?" tanya Santi dengan nada ketus, bahkan sebelum Aris sempat menyapa. Aris merogoh saku celananya, wajahnya tampak pias. "Maaf, San, aku lupa. Tadi buru-buru karena aku harus mematikan kompor di dapur," jawabnya pelan, mencoba menjelaskan. Namun, jawaban itu justru menjadi pematik api. Santi membanting kantong plastik berisi kangkung dan tempe yang baru saja dia pilih ke atas tanah. Ibu-ibu di sekitar langsung terdiam, mata mereka berkilat penuh rasa ingin tahu, siap menjadikan momen ini sebagai bahan gosip utama di grup WhatsApp. "Lupa? Cuma disuruh beli 2 barang saja kamu lupa? Kerja nggak? Jagain rumah pun nggak becus." Suara Santi meninggi, bergetar karena emosi yang sudah menumpuk berbulan-bulan. Dia merasa harga dirinya jatuh ke titik terendah saat melihat lirikan sinis tetangganya. "Sabar, Bu Santi. Mungkin Pak Aris memang lagi banyak pikiran," sahut salah satu ibu dengan nada yang terdengar seperti ejekan daripada simpati. Santi semakin meledak. Pikiran apa? Dia cuma di rumah seharian. Lihat suami orang lain, jam segini sudah rapi berangkat ke kantor dengan dasi. Lihat Mas Doni tetangga sebelah, tiap bulan istrinya dipamerin emas baru. Sedangkan aku? Buat bayar sayur 50.000 saja aku harus banting tulang sendiri. Kamu gagal jadi suami, Aris. Kamu benar-benar gagal. Kalimat itu meluncur seperti belati yang menghujam jantung Aris. Aris hanya menunduk, memunguti kangkung yang kotor terkena tanah dengan tangan gemetar. Di balik saku celananya yang kumal, sebuah ponsel mahal yang sengaja disembunyikan sedari tadi bergetar hebat tanpa henti. Ada notifikasi masuk dari manajer investasi di pusat kota, melaporkan bahwa profit transaksi sahamnya semalam baru saja cair sebesar 700 juta rupiah. Aris bisa saja membeli seluruh stok sayur Mang Ujang beserta gerobaknya, bahkan membangunkan rumah mewah untuk Santi saat ini juga. Namun, dia tetap diam. Dia menatap mata Santi yang penuh kebencian dan rasa malu. Ada rahasia besar yang dia simpan rapat-rapat, sebuah alasan kenapa dia memilih terlihat seperti pecundang di mata dunia. "Kalau itu penilaianmu, aku minta maaf," bisik Aris lirih sambil berbalik pergi. Dia meninggalkan Santi yang masih berdiri mematung dengan napas memburu, tidak menyadari bahwa di dalam dompet lusuh yang ditinggalkan Aris di atas gerobak sayur, terselip sebuah kartu hitam yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terkaya di negeri ini. Santi berjalan pulang dengan langkah berat, mencengkeram kantong belanjaan seolah ingin meremukannya. Sisa-sisa amarah dari drama di depan gerobak sayur tadi masih terasa panas, membakar dadanya setiap kali teringat tatapan kasihan sekaligus meremehkan dari ibu-ibu komplek. Sesampainya di rumah, dia melihat Aris sedang sibuk mengelap lantai dengan tenang, seolah teriakan, "Kamu gagal jadi suami." Yang dia lontarkan tadi hanyalah angin lalu. Ketenangan Aris justru membuat Santi semakin muak. Santi membanting dompet lusuh milik Aris yang dia ambil dari gerobak sayur ke atas meja makan. Dari sela-sela kulit dompet yang sudah mengelupas itu, sebuah kartu berwarna hitam legam terjatuh ke lantai. Santi memungutnya dengan ujung jari, mengernyitkan dahi melihat benda itu. Kartu apa lagi ini, Riz? Mainan? Atau kartu diskon supermarket yang sudah kedaluarsa? Gumamnya sinis. Baginya, mustahil Aris memiliki kartu kredit, apalagi yang berwarna hitam elegan dengan chip emas di sudutnya. Tanpa berpikir panjang, dia melempar kartu itu ke tumpukan sampah kertas di sudut meja. "Aduh, Santi, pinggang ibu rasanya mau patah," rintih Ibu Mira yang tiba-tiba muncul dari kamar sambil memegangi punggungnya. Beliau duduk di kursi kayu tua sambil menatap Aris dengan pandangan tajam. "Coba kalau suamimu itu punya kerjaan beneran, mungkin dia bisa belikan ibu kursi yang empuk, atau bawa ibu ke rumah sakit spesialis. Bukan cuma bengong di depan laptop butut tiap malam." Tepat saat Ibu Mira selesai mengeluh, suara klakson mobil besar terdengar dari depan pagar. Sebuah truk box dengan logo perusahaan logistik ternama berhenti tepat di depan rumah mereka. Para tetangga yang tadi menonton drama di tukang sayur, kini kembali melongok dari balik jendela, penasaran dengan apa yang datang ke rumah keluarga yang dianggap susah itu.
Dua petugas berseragam rapi turun, menggotong sebuah kotak besar berisi kursi pijat elektrik kelas premium. "Permisi, kiriman untuk Ibu Mira," ucap salah satu petugas dengan sopan. Santi ternganga. "Mas, salah alamat mungkin? Saya nggak pesan ini. Harganya pasti mahal sekali," protes Santi dengan wajah pucat, takut diminta membayar tagihan yang tak masuk akal. "Sudah lunas, Bu. Pengirimnya minta anonim, katanya hanya dari hamba Allah yang ingin Ibu Mira sehat selalu," jawab petugas itu sambil menyerahkan nota bertanda tangan, "lunas." Ibu Mira langsung semeringah, memamerkan kursi mewah itu kepada tetangga yang mulai berkerumun. Namun, saat petugas itu hendak berpamitan, dia berbisik kepada Santi, "Oh iya Bu, pengirimnya pesan, kalau ada kerusakan, silakan hubungi asisten pribadi Tuan G." "Tuan G?" Jantung Santi berdegup kencang. Nama itu terasa asing namun menyentak kesadarannya. Dengan tangan gemetar, dia berlari ke sudut meja dan merogoh tumpukan sampah. Dia mencari kembali kartu hitam yang tadi dia buang. Saat debu di kartu itu dia usap, matanya membelalak melihat nama yang tercetak dengan huruf emas yang sangat halus di sana, G. Arisena. Santi menggenggam kartu hitam itu hingga jemarinya memutih. G. Arisena. Mungkinkah Aris, suaminya yang setiap hari hanya memakai kaos oblong sisa hadiah partai dan sandal jepit tipis, adalah pemilik kartu eksklusif ini? Namun, akal sehatnya menolak keras. Paling juga kartu palsu atau dia nemu di jalan untuk gaya-gayaan. Batinnya berusaha menenangkan debar jantung yang tak beraturan. Dia baru saja ingin melabrak Aris di dapur, namun suara deru mesin mobil mewah yang berhenti di depan rumah membuyarkan segalanya. Seorang pria turun dengan setelan jas mahal yang tampak sangat kontras dengan lingkungan perumahan mereka yang sederhana. Itu Hendra, mantan kekasih Santi yang kini sukses menjadi kontraktor besar. Kedatangannya disambut senyum lebar Ibu Mira, seolah-olah Hendra adalah pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Hendra datang dengan keangkuhan yang nyata, langsung melemparkan kunci mobil Mercedesnya ke arah Aris yang baru saja selesai mengelap meja. "Riz, tolong sekalian panaskan mobilku. Aku mau ajak Santi dan Ibu makan siang di restoran Hotel Bintang 5. Kamu ikut saja, lumayan bisa makan enak, tapi duduk di depannya, jadi supir kami," ucap Hendra dengan tawa merendahkan yang disambut anggukan setuju dari Ibu Mira. Santi merasa harga dirinya tercabik melihat suaminya diperlakukan seperti pelayan, tapi rasa kecewanya pada Aris membuat dia hanya diam membisu. Di dalam mobil, Aris tetap tenang di balik kemudi, mendengarkan Hendra yang terus membual tentang proyek miliaran rupiah dan bagaimana Ibu Mira terus menyindir bahwa Aris adalah benalu yang beruntung bisa mencicipi jok mobil mewah. "Dengar itu, Riz? Harusnya kamu malu, umur segini cuma bisa nyetir mobil orang," ketus Ibu Mira dari kursi belakang. Mobil berhenti di lobi sebuah gedung perkantoran pencakar langit milik Arisena Group sebelum menuju hotel. Hendra ingin pamer bahwa dia memiliki urusan kecil di gedung paling bergengsi di kota itu. Saat Aris turun untuk membukakan pintu, seorang pria parubaya dengan setelan sangat rapi, yang dikenal sebagai manajer operasional gedung, tiba-tiba berlari keluar dengan wajah pucat pasi. Hendra membusungkan dada, mengira sambutan itu untuk dirinya. "Lihat, San, manajemen di sini bahkan sudah tahu siapa aku," bisik Hendra sombong. Namun, langkah manajer itu justru melewati Hendra dan Ibu Mira begitu saja. Di depan mata Santi yang terbelalak, pria itu membungkuk dalam-dalam, hampir 90 derajat, tepat di hadapan Aris. "Tuan Besar, mohon maaf atas kelalaian kami. Kenapa Anda datang tanpa memberi kabar sebelumnya?" ucap manajer itu dengan suara bergetar penuh ketakutan. Hendra ternganga, sementara Aris hanya menatap manajer itu dengan tatapan dingin yang belum pernah Santi lihat seumur hidupnya. Dunia seolah berhenti berputar bagi Santi, kartu hitam itu bukan barang temuan, dan suaminya bukan sekadar pengangguran. Apa yang akan dilakukan Aris selanjutnya? Apakah dia akan membongkar penyamarannya sekarang juga? Atau terus membiarkan Santi dan Hendra terjebak dalam kesombongan mereka? Hening menyergap lobi mewah itu, menyisakan suara detak jantung Santi yang kian kencang. Hendra tergelak canggung, wajahnya merah padam antara malu dan tak percaya. "Pak Manajer, sepertinya Anda salah orang. Ini Aris, cuma pengangguran yang saya sewa jadi supir." "Mungkin wajahnya mirip bos besar Anda," ujar Hendra dengan suara meninggi, mencoba mengembalikan kewibawaannya yang runtuh. Manajer itu sempat ragu, menatap Aris yang masih mengenakan kaos pudar dan sandal jepit. Namun,
Sorot mata Aris yang tajam dan dingin seolah memberi perintah tanpa kata. Aris berdehem pelan, lalu berkata dengan nada datar yang menusuk. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Jangan biarkan tamu-tamu ini menunggu. Manajer itu tampak bingung, namun dia segera mengerti kode dari Tuan Besar-nya untuk tidak membongkar identitas di depan umum. Ia pun mundur perlahan sambil terus menunduk hormat. Hendra menarik napas lega, meski hatinya masih dihantui kegelisahan. Tuh, kan, cuma salah lihat. Mana mungkin gembel ini yang punya gedung sehebat ini? Ejek Hendra sambil menarik tangan Santi masuk lift, mengabaikan fakta bahwa manajer tadi masih gemetar saat mereka lewat. Santi hanya bisa mengikuti dengan langkah gontai. Pikirannya kalut, seolah-olah semua logika yang dia miliki sedang diputar-balikan. Ia teringat kartu hitam di dompet Aris, kursi pijat misterius, dan rasa hormat luar biasa dari manajer tadi. Saat di dalam lift yang berdinding cermin, Santi menatap bayangan Aris yang berdiri di pojok belakang, tetap menunduk seolah tidak terjadi apa-apa. Kenapa suaminya begitu tenang dihina sedemikian rupa? Kenapa dia tidak membela diri jika dia benar-benar orang berkuasa? Sesampainya di rumah setelah makan siang yang terasa hambar dan penuh sindiran dari Ibu Mira, Santi melihat Aris masuk ke kamar kecil di belakang yang selama ini selalu terkunci rapat dengan alasan sebagai gudang alat-alat bekas. Karena terburu-buru menerima telepon, Aris lupa mengunci pintu dengan rapat. Santi menyelinap masuk dengan jantung berdebar. Di dalam sana, tidak ada tumpukan barang bekas. Yang ada hanyalah sebuah meja kerja rapi dengan laptop kelas atas yang masih menyala. Di layar itu, terpampang sebuah diagram keuangan yang sangat rumit. Di pojok kanan atas, terbaca nama perusahaan tempat Santi bekerja, PT Global Cahaya. Di bawahnya ada catatan merah besar yang sangat mencolok, hentikan suntikan dana anonim. Biarkan perusahaan ini bangkrut jika manajemen tidak segera dievaluasi. Santi membekap mulutnya dengan tangan yang bergetar hebat. Selama ini perusahaannya bertahan di tengah badai ekonomi berkat investor misterius yang selalu menutupi kerugian. Mungkinkah investor itu adalah laki-laki yang setiap pagi dia teriaki karena lupa membeli garam? Tiba-tiba, suara langkah kaki Aris terdengar tepat di belakangnya. Sedang apa kamu di sini, Santi? Suara itu bukan lagi suara suami yang lemah lembut dan pasrah, melainkan suara dingin seorang penguasa yang selama ini dia injak-injak harga dirinya. Santi menoleh perlahan, mendapati Aris berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang seolah bisa menembus jantungnya. Santi mematung, dadanya sesak seolah pasokan oksigen di ruangan sempit itu tiba-tiba habis. Tatapan Aris tidak lagi menyeratkan ketundukan, melainkan wibawa yang begitu pekat hingga membuat Santi merasa kecil. Belum sempat Santi mengeluarkan kata-kata, Aris melangkah maju, menutup laptopnya dengan satu gerakan tenang namun tegas. Ada privasi yang harusnya tetap kamu jaga, Santi, sebagaimana aku menjaga martabatmu selama ini, ucap Aris dengan suara rendah yang menggetarkan nyali. Santi hendak protes, namun suara lengkingan Ibu Mira dari ruang tamu memecah ketegangan. Santi, Aris, keluar kalian, teriak mertuanya itu dengan nada penuh amarah. Saat mereka keluar, Ibu Mira sudah berdiri di tengah ruangan bersama Hendra yang tersenyum sinis di sampingnya. Di lantai, tas ransel butut milik Aris sudah tergeletak dengan isi yang berantakan, sengaja dikeluarkan secara paksa oleh Ibu Mira. Cukup sudah. Ibu tidak sudi punya menantu yang penuh rahasia dan mencurigakan seperti kamu, Aris. Bentak Ibu Mira sambil menunjuk pintu depan. Hendra baru saja memberitahu ibu, laki-laki yang gak punya kerjaan tapi punya kartu-kartu aneh itu biasanya kalau bukan penipu, ya pelaku kriminal. Ibu tidak mau rumah ini kena sial karena kamu. Bu, tunggu dulu, Aris mungkin. Santi mencoba membela, namun bayangan diagram kebangkrutan perusahaannya di laptop Aris tadi membuatnya ragu. Apakah Aris benar-benar pelindung, atau justru penghancur hidupnya? Nggak ada tunggu-tungguan. Pergi kamu sekarang, Aris. Bawa semua sampahmu ini. Ibu Mira menendang tas ransel itu ke arah kaki Aris. Hendra tertawa kecil, merasa menang telak. Sudahlah, Riz. Akui saja, kamu memang tidak pantas di sini. Laki-laki itu harusnya memberi nafkah, bukan cuma jadi beban dan main rahasia-rahasiaan. Aris menatap tasnya, lalu menatap Santi untuk terakhir kalinya. Di saat yang bersamaan, ponsel Santi di atas meja bergetar hebat. Sebuah notifikasi email darurat masuk dari kantornya dengan judul besar, Pemberitahuan Penghentian Operasional dan PHK Massal.
Wajah Santi seketika pucat pasi. Seluruh dunianya runtuh dalam 1 detik. Perusahaan yang selama ini menjadi kebanggaannya, tempat dia mencari nafkah untuk menghidupi ibu dan suaminya, benar-benar hancur tepat di saat dia membiarkan suaminya diusir. Aris memungut tasnya dengan tenang, tanpa ada raut sedih sedikit pun di wajahnya. Dia berjalan melewati Ibu Mira dan Hendra seolah mereka hanya angin lalu. Di ambang pintu, Aris berhenti sejenak tanpa menoleh. Santi, perusahaanmu jatuh bukan karena ekonomi, tapi karena mereka kehilangan orang yang selama ini menahan runtuhnya atap di atas kepala mereka. Sekarang, silakan rasakan bagaimana hidup tanpa perlindunganku. Aris melangkah pergi menembus gelapnya malam, meninggalkan Santi yang jatuh terduduk lemas di lantai sambil memandangi layar ponselnya yang menunjukkan bahwa kini dia tidak punya apa-apa lagi. Apakah Anda ingin saya melanjutkan ke bab 6, di mana Santi mulai hidup luntang-lantung mencari kerja dan akhirnya menemukan fakta mengejutkan tentang siapa sosok investor anonim yang sebenarnya? Punggung Aris menghilang di telan kegelapan malam, meninggalkan keheningan yang mencekam di dalam rumah. Santi masih terpaku menatap layar ponselnya. Notifikasi PHK itu bukan sekadar tulisan, melainkan vonis mati bagi stabilitas finansial mereka. Tanpa gaji Santi, dan tanpa sosok Aris yang selama ini diam-diam memastikan semua tagihan terbayar tepat waktu, rumah itu mendadak terasa dingin dan asing. Ibu Mira masih mencoba bersikap angkuh, namun tangannya mulai gemetar saat melihat wajah pucat putri kesayangannya. 1 minggu berlalu seperti mimpi buruk. Kehidupan mewah yang selama ini dibanggakan Santi runtuh seketika. Hendra, yang sebelumnya berjanji akan membantu, tiba-tiba menghilang dan memblokir nomor telepon Santi setelah tahu perusahaan itu bangkrut. "Maaf San, aku lagi sibuk proyek di luar kota," adalah pesan terakhirnya sebelum menghilang. Kini, setiap pagi bukan lagi suara Aris yang menyiapkan sarapan yang terdengar, melainkan ketukan pintu dari penagih utang dan petugas PLN yang mengancam akan memutus aliran listrik karena tunggakan yang tak terbayar. Ibu Mira mulai merengek, "Santi, cari Aris. Suruh dia tanggung jawab. Masa dia tega membiarkan kita seperti ini?" Santi hanya bisa tertawa miris di tengah tangisnya. Dia baru sadar bahwa selama 3 tahun ini, dia tidak pernah benar-benar mengenal siapa suaminya. Aris bukan gagal. Dialah yang selama ini menjadi pondasi yang menahan rumah ini agar tidak roboh. Didorong rasa putus asa dan rasa penasaran yang menyiksa, Santi memberanikan diri mendatangi gedung Arisena Group, gedung pencakar langit yang tempo hari memberikan penghormatan luar biasa pada Aris. Dengan pakaian lusuh karena tak sempat menyetrika, Santi menghadap resepsionis di lobi yang megah itu. "Saya ingin bertemu dengan Bapak Aris." "Arisena," ucap Santi dengan suara bergetar. Resepsionis itu menatap Santi dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Namun saat melihat foto di KTP yang ditunjukkan Santi sebagai bukti istri, wajah petugas itu berubah pucat. "Maaf, Ibu. Bapak Arisena sedang tidak menerima tamu sembarangan." Namun, beliau meninggalkan sebuah pesan jika ada wanita bernama Santi yang datang. Jantung Santi seolah berhenti berdetak. Resepsionis itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Di dalamnya bukan berisi uang, melainkan kumpulan dokumen laporan keuangan perusahaan Santi selama 2 tahun terakhir. Di setiap lembar kerugian, terdapat stempel bertuliskan, "Ditutupi oleh dana pribadi CEO Arisena." Dunia Santi runtuh untuk kedua kalinya. Di lembar terakhir, ada sebuah memo kecil dengan tulisan tangan Aris yang sangat dikenalnya. "Aku memberikanmu segalanya karena aku mencintaimu, tapi kamu menghancurkan segalanya karena kamu lebih mencintai gengsimu. Sekarang, belajarlah hidup di dunia yang kamu ciptakan sendiri." Santi terduduk lemas di lobi gedung yang dingin itu. Di saat yang sama, pintu lift VIP terbuka, dan Aris keluar dikelilingi oleh belasan pengawal dan staf ahli. Aris berjalan melewati Santi tanpa menoleh sedikit pun, seolah-olah wanita yang sedang menangis terseduh di lantai itu hanyalah debu yang tak terlihat. Langkah kaki Aris yang tegas dan suara sepatu kulitnya yang mengkilap bergema di lobi mewah itu, meninggalkan isak tangis Santi yang tenggelam dalam kebisingan kota. Bagi Aris, wanita yang bersimpu di lantai itu kini tak lebih dari orang asing yang pernah ia beri kesempatan, namun memilih untuk mengkhianatinya dengan kesombongan. Santi pulang dengan jiwa yang kosong, menyeret langkahnya masuk rumah yang kini terasa seperti kuburan. Di sana, Ibu Mira masih sibuk mengomel tentang kulkas yang mulai berbau karena listrik dipadamkan, tanpa tahu bahwa badai yang lebih besar baru saja dimulai. Santi masuk ke kamar sempit yang dulu menjadi gudang Aris. Di sudut ruangan,
Di bawah tumpukan koran lama yang berdebu, dia menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit kusam. Dengan tangan bergetar, Santi membukanya. Itu adalah buku harian Aris, sebuah catatan sunyi tentang rasa sakit yang dia simpan rapat-rapat selama 3 tahun pernikahan mereka. 12 Maret, hari ini Santi menangis karena bonus kantornya kecil. Dia tidak tahu, akulah yang menelepon direkturnya dan menyuntikkan dana agar perusahaannya tidak melakukan perampingan. Biarlah dia merasa sukses karena kerja kerasnya sendiri, aku hanya ingin dia bahagia. Air mata Santi mulai jatuh membasahi kertas itu. Dia membalik halaman demi halaman, menemukan fakta-fakta yang menghancurkan hatinya. 20 Agustus, ibu mertua memaki aku di depan tetangga karena aku hanya memakai sandal jepit ke acara syukuran. Rasanya perih, tapi aku harus bertahan. Aku ingin tahu, apakah cinta Santi cukup kuat untuk membelaku saat dunia merendahkanku? Sayangnya, hari ini dia justru ikut menertawakanku. Halaman terakhir yang tertulis adalah catatan sehari sebelum Aris diusir. Tulisan tangannya tampak sedikit bergetar, seolah ditulis dengan sesak dada yang luar biasa. Besok adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku sudah menyiapkan akta kepemilikan rumah mewah atas namanya sebagai kejutan akhir. Aku ingin berhenti berpura-pura dan mengajaknya hidup layak. Tapi malam ini, dia melemparkan dompet kosong ke wajahku dan menyebutku gagal sebagai suami. Mungkin, memang aku yang gagal memilih istri yang bisa melihat hatiku, bukan isi dompetku. Kejutan ini tidak akan pernah aku berikan. Santi meraung, memeluk buku itu ke dadanya. Dia baru menyadari bahwa selama ini dia sedang menghina seorang raja yang sedang menyamar hanya untuk menguji ketulusannya. Di saat dia merasa sebagai pahlawan yang menghidupi keluarga, ternyata dialah parasit yang sedang menghisap kebaikan hati suaminya. Namun, penyesalan itu terinterupsi oleh ketukan keras di pintu depan. Bukan Aris yang datang, melainkan seorang pengacara dengan setelan rapi yang membawa map merah. Ibu Santi? Saya utusan Tuan Arisena. Saya di sini untuk menyerahkan surat gugatan cerai dan pemberitahuan pengosongan rumah ini dalam waktu 24 jam. Dapatkan Santi menebus kesalahannya sebelum semuanya benar-benar berakhir? Lanjut ke bab 8, di mana Santi harus merendahkan seluruh harga dirinya untuk memohon di depan Aris di sebuah acara amal megah. Map merah itu terjatuh dari tangan Santi, mendarat di lantai dengan suara yang seolah mengakhiri sisa-sisa napasnya. Pengosongan rumah dalam 24 jam. Ibu Mira, yang baru saja keluar dari kamar, langsung menjerit histeris saat membaca surat tersebut. Keangkuhannya runtuh seketika, digantikan oleh kepanikan yang memuakkan. Santi, lakukan sesuatu. Kamu harus cari Aris. Bilang pada suamimu itu, ibu minta maaf. Ibu tidak sengaja memaki dia. Teriak Ibu Mira sambil mengguncang-guncang bahu Santi. Namun, Santi hanya bisa menatap kosong ke arah pintu yang terbuka. Dia sadar, permintaan maaf ibunya bukan karena penyesalan, melainkan karena takut kehilangan atap di atas kepala. Dengan sisa kekuatan yang ada, Santi meraih ponselnya, mencari tahu keberadaan Aris. Sebuah berita utama di portal bisnis muncul. Malam ini, CEO Arisena Group menghadiri gala charity di Grand Ballroom Hotel Mulia. Hujan deras mengguyur kota saat Santi dan ibunya tiba di lobi Hotel Bintang 5 itu. Penampilan mereka sangat kontras dengan tamu-tamu bersetelan jas dan gaun mewah yang turun dari mobil-mobil miliaran rupiah. Santi yang basah kuyup, dengan riasan wajah yang luntur karena air mata dan hujan, mencoba menerobos masuk, namun dihadang oleh petugas keamanan bertubuh kekar. Maaf, Ibu. Acara ini hanya untuk undangan terbatas, ucap petugas itu dengan nada dingin. Tolong, saya istrinya Aris. Saya perlu bicara sebentar saja. Seru Santi putus asa. Petugas itu hanya tersenyum sinis, seolah sudah sering mendengar alasan serupa dari orang-orang yang ingin mencari keuntungan. Saat itulah, sebuah mobil Rolls-Royce berhenti tepat di depan lobi. Pintu terbuka, dan Aris turun dengan setelan tuxedo hitam yang sangat elegan. Di sampingnya, Hendra, si mantan kekasih yang dulu sombong, tampak membungkuk-bungkuk mencoba menjabat tangan Aris, berharap mendapatkan kontrak kecil dari sang triliuner. Namun, Aris melewati Hendra begitu saja seolah pria itu hanyalah debu yang tidak terlihat. Mas Aris, teriak Santi, nekat menerobos barisan pengawal hingga dia jatuh tersungkur di atas karpet merah, tepat di hadapan sepatu mengkilap Aris. Aris menghentikan langkahnya. Dia menunduk,
menatap Santi dan Ibu Mira yang kini bersimpuh di kakinya dengan wajah memelas. Seluruh mata tamu undangan dan kamera wartawan tertuju pada mereka. Ibu Mira mulai meratap, "Aris, tolong jangan usir kami. Ibu salah, Aris. Ibu mohon." Aris menatap mereka tanpa emosi, sebuah kekosongan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Dia lalu menoleh pada asisten pribadinya dan bertanya dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Siapa wanita-wanita ini? Dan kenapa mereka bisa mengganggu jalannya acara? Jantung Santi terasa berhenti berdetak. "Mas, ini aku, Santi," bisiknya dengan suara tercekat. Aris memperbaiki letak jam tangannya, lalu menatap Santi dengan dingin. "Maaf, Nona. Seingat saya, suami Anda adalah seorang pengangguran yang gagal dan tidak becus. Saya adalah CEO Arisena. Jadi, tolong jangan mengaku-ngaku." Aris melanjutkan langkahnya masuk dalam ballroom, meninggalkan Santi yang hancur lebur di bawah sorotan lampu kilat wartawan yang terus mengabadikan kehinaannya. Sorotan lampu kilat wartawan masih menyisakan bintik-bintik putih di penglihatan Santi saat ia terseret keluar dari lobi oleh petugas keamanan. Hujan belum reda, justru semakin deras seolah ikut menghakimi kebodohan yang telah ia perbuat. Di trotoar hotel mewah itu, Santi duduk bersandar pada tiang lampu, memeluk lututnya yang gemetar. Di sampingnya, Ibu Mira hanya bisa meratap pelan dengan wajah pucat. Seluruh kesombongannya telah luruh bersama air hujan. Mereka menunggu selama 3 jam dalam kedinginan yang menusuk tulang, hanya untuk satu kesempatan lagi bicara dengan laki-laki yang dulu mereka panggil Benalu. Saat mobil Rolls-Royce hitam itu muncul kembali di area penjemputan VIP, Santi langsung berlari sekuat tenaga, mengabaikan teriakan petugas. Ia berdiri tepat di depan kap mobil yang bergerak pelan, merentangkan tangan dengan mata terpejam, seolah siap jika harus ditabrak sekalian. Mobil itu berhenti mendadak. Aris turun dari kursi belakang. Kali ini tidak ada pengawal yang menghalangi. Ia berjalan perlahan mendekati Santi, payung hitam besar melindunginya dari hujan, sementara Santi dibiarkan basah kuyup bersimpuh di bawah kakinya. "Mas, tolong. Ibu sudah tidak punya tempat tinggal. Aku akan lakukan apa saja, Mas. Tolong ampuni kami," isak Santi. Suaranya hampir hilang tertelan deru angin dan guntur. Aris menatap istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sisa kasih sayang yang beradu dengan luka batin yang sangat dalam di matanya. "Apa saja, Santi? Kamu bilang aku gagal jadi suami karena tidak punya uang. Kamu bilang aku sampah keluarga karena tidak bisa pamer di depan tetanggamu," ucap Aris pelan, namun setiap katanya terasa lebih tajam dari sembilu. "Sekarang, kamu memohon pada sampah ini untuk menyelamatkanmu." Santi menunduk dalam, air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir di pipinya. "Aku hilaf, Mas. Aku buta karena gengsi. Aku baru sadar kalau selama ini kamu yang melindungi kami." Aris terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kunci cadangan dari saku tuksedonya. "Aku akan membatalkan pengosongan rumah itu. Ibu Mira boleh tinggal di sana." Mata Ibu Mira langsung berbinar penuh harap, namun kalimat Aris berikutnya kembali menjatuhkan mereka ke dasar jurang. "Tapi ada syaratnya." Aris menunduk, menyejajarkan wajahnya dengan Santi. "Kamu harus tinggal di sana tanpa satupun bantuan finansial dariku. Aku akan mencabut semua fasilitas. Kamu harus bekerja sebagai buruh kasar untuk membiayai makan ibumu, mencuci dengan tangan, dan merasakan setiap detik penderitaan serta hinaan yang aku rasakan saat kamu menyebutku pengangguran dulu. Lakukan itu selama 1 tahun tanpa sekalipun mencari bantuan dariku atau mencoba menjual aset rumah." Aris melemparkan kunci itu ke genangan air di depan Santi. "Jika dalam 1 tahun kamu masih bertahan dan bisa membuktikan bahwa kamu mencariku bukan karena uang Arisena Group, aku akan mempertimbangkan untuk menerimamu kembali. Tapi jika kamu menyerah, jangan pernah sebut namaku lagi di sisa hidupmu." Aris kembali ke mobilnya tanpa menoleh lagi, meninggalkan Santi yang memunguti kunci dari air keruh dengan tangan gemetar. Syarat itu bukan sekadar hukuman, melainkan cermin pahit yang harus Santi hadapi jika ingin menebus harga diri yang telah ia hancurkan sendiri. Kunci di tangan Santi yang gemetar setahun lalu kini telah menjadi saksi bisu perjuangan hidup yang sebenarnya. Tidak ada lagi gaun mewah, tidak ada lagi aroma parfum mahal, yang ada hanyalah bau detergen dan keringat yang menguap dari tubuhnya setiap hari. 1 tahun telah berlalu sejak malam di bawah hujan itu, dan Santi benar-benar menjalani syarat dari Aris.
Ia bekerja sebagai buruh cuci keliling dan pengantar catering, sementara Ibu Mira yang kini sering sakit-sakitan hanya bisa duduk di teras, meratapi masa lalu mereka yang penuh kesombongan. Suatu sore, saat langit berwarna jingga keemasan, sebuah mobil sederhana, bukan Rolls-Royce atau Mercedes, berhenti di depan pagar rumah mereka yang catnya mulai mengelupas. Aris turun, kali ini hanya mengenakan kemeja flanel sederhana, persis seperti Aris yang dulu sering dihina Santi. Ia melihat Santi sedang menjemur tumpukan pakaian pelanggan dengan tangan yang kasar dan penuh kapalan. Santi terpaku, matanya berkaca-kaca melihat sosok yang selama setahun ini hanya muncul dalam doa dan penyesalannya. Ia tidak berlari meminta uang, ia tidak lagi mengeluh soal kemiskinannya. Ia hanya menunduk malu, merasa tidak pantas menatap pria sehebat Aris. 1 tahun sudah lewat, Santi, ucap Aris pelan sambil berjalan mendekat. Aku mendengar dari orang-orang, kamu menolak bantuan dana dari Hendra yang mencoba mendekatimu lagi. Kamu juga tetap merawat Ibu Mira meski dia terus mengeluh. Kenapa? Santi menyeka air matanya dengan ujung daster kusamnya. Karena aku baru sadar, Mas, uang bisa dicari, tapi kehormatan dan ketulusanmu tidak akan pernah bisa aku beli kembali. Aku tidak butuh kekayaan Arisena Group. Aku hanya ingin Aris, suamiku, memaafkan wanita bodoh ini. Aris menatap tangan Santi yang kasar, bukti nyata dari penebusan dosa yang tulus. Ia tidak memberikan cek miliaran rupiah, ia justru mengambil jemuran dari tangan Santi dan membantunya menyelesaikannya. Aku tidak pernah benar-benar pergi, Santi. Aku hanya menunggumu pulang ke hatiku, bukan ke dompetku. Malam itu, Aris tidak membawa mereka ke istana mewah. Ia membawa mereka makan di warung pinggir jalan, tempat di mana dulu Santi pernah membuang muka karena malu. Kali ini, Santi duduk dengan bangga di samping suaminya, menyadari bahwa harta paling berharga bukanlah kartu hitam atau gedung pencakar langit, melainkan kesetiaan seorang pria yang tetap mencintai meski telah dilukai berkali-kali. Kesimpulan, kisah ini mengajarkan kita bahwa derajat seorang suami tidak ditentukan oleh tebalnya dompet, melainkan oleh luasnya kesabaran dan perlindungan yang ia berikan secara tulus. Gengsi hanya akan membawa kita pada kehancuran, namun rasa syukur dan saling menghargai akan membawa kebahagiaan yang abadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Aris terlalu kejam memberikan syarat setahun itu? Atau justru Santi memang pantas mendapatkan pelajaran tersebut agar benar-benar berubah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama emosional lainnya yang penuh hikmah setiap harinya.